Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Kezia ingin menjelaskan tentang pengertian kajian pustaka. Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka, karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur selain dapat mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. Kajian pustaka menurut Nyoman Puntaratna memiliki 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagai peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Menurut Pohan, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk subplagiat. Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik orang yang sama maupun orang berbeda. Sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Lidni Hanifah dengan NPM 2018-01500309. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penelitian yang relevan. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau pencarian kembali atau mencari kembali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian juga bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan agar bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas dan khalayak ramai. Jadi, perencanaan dari hasil penelitian itu tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus menggunakan metode-metode yang sudah ada. Oke, kemudian beberapa juga ada peneliti yang melakukan metode dari hasil pengembangan metode-metode sebelumnya. Kegiatan penelitian umumnya dilakukan dengan cara memahami sebab dan akibat dari suatu kejadian dan bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian relevan itu adalah suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas atau diteliti tersebut. Sesuatu yang relevan memiliki hubungan yang jelas, seperti halnya isi dengan judul penelitian, berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ada ciri-ciri penelitian yang relevan. Yang pertama itu, penelitian selalu diarahkan untuk memecahkan suatu masalah atau suatu kesulitan. Artinya, melalui penelitian akan dapat dideskripsikan sesuatu kejadian atau akar permasalahan,
untuk mengungkapkan hubungan sebab dan akibat antar variabel sehingga dapat dilihat dengan jelas bagaimana hubungan itu, serta dapat mencarikan berbagai alternatif untuk pemecahan masalah. Yang kedua, sistematik. Sistematik itu adalah penelitian, merupakan suatu proses kegiatan dengan memperhatikan aturan dan langkah-langkah tertentu, tahap demi tahap yang dilakukan dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Kemudian yang ketiga, terkendali dan terkontrol. Yang keempat itu logis dan rasional. Yang kelima itu ada perencanaan yang jelas. Kerangka berpikir ini menurut Widayat dan Amrullah 2002 dikutip oleh Mansur bahwa kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. Secara umum, kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara beberapa faktor yang telah diidentifikasi pentingnya terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, penelitian harus menguraikan konsep atau variabel penelitian secara lebih terperinci, tidak hanya mengidentifikasikan variabel, tetapi juga menjelaskan keterkaitannya di antara variabel. Dalam menguraikan pemikiran penelitian, tidak sekedar memfokuskan variabel penelitiannya saja, tetapi juga harus menghubungkan konsep penelitian dalam kerangka yang lebih luas lagi. Ada dua bentuk penyusunan kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, kerangka pemikiran termuat dari teori, dalil, konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Yang kedua, kerangka pemikiran tidak lagi memuat dalil-dalil, teori, dan konsep-konsep saja, tetapi merupakan hanya sintetis teori, dalil, dan konsep dijadikan dasar dalam penelitian dan digambarkan dalam bentuk hubungan variabel yang digunakan dalam penelitian, namun variabelnya tidak dijelaskan secara mendalam. Agar kerangka berpikir diterima secara ilmiah, maka kita perlu melakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, merumuskan konsep-konsep. Yang kedua, merumuskan proporsi. Yang ketiga, merumuskan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, merefleksikan teori yang dipakai dengan objek masalah. Yang kelima, mempersiapkan rencangan hipotesis yang disusun. Yang keenam, membuat definisi operasional. Kesalahan penggunaan teori pada kerangka berpikir ini ada penelitian melakukan penyajian ulang yang terlalu tergesa-gesa, lalu terlalu mengandalkan sumber-sumber data sekunder, gagal menetapkan batasan-batasan masalah dalam penerapan keputusan. Lalu ada mencatat data biografi yang tidak benar dan tidak dapat dipakai sebagai referensi yang sebenarnya dibutuhkan.